Good morning everyone. Hari ini kami dari Lakusdam PBNU akan mendiskusikan tentang inovasi layanan untuk kelompok marginal. Kami akan memaparkan best practice dari dua cabang Lakusdam, satu dari Lakusdam Bulukumba di Sulawesi Selatan, dan yang kedua Lakusdam Tasikmalaya di Jawa Barat. Lakusdam Bulukumba akan menyajikan best practice soal layanan untuk masyarakat Kajang, masyarakat adat di Bulukumba, di daerah Bulukumba. Yang kedua, Mas Ajat dari Tasikmalaya, Mas Ajat Sudrajat akan menyajikan soal RBM, rehabilitasi bersumber daya masyarakat untuk best practice layanan bagi kelompok disabilitas. Inovasi-inovasi tersebut merupakan hasil atau berkat kerjasama dengan di bawah payung peduli yang didanai oleh The Asia Foundation yang berlangsung sekitar 5 tahun. Kami memakai paradigma inklusi sosial di mana masyarakat kelompok marginal yang tereksklusi baik secara sosial maupun politik didampingi dan kemudian bersama-sama mengatasi atau mengeliminasi eksklusi itu sendiri. Prinsip dasarnya adalah bahwa tidak ada yang boleh tertinggal di belakang. Namun basisnya adalah identitas. Kami berpendapat bahwa kelompok marginal mengalami diskriminasi karena identitas mereka. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, akses politik, akses layanan identitas karena identitas mereka. Mereka di stigma, mereka dieksklusi, mereka didiskriminasi, dan mengalami perlakuan diskriminasi lainnya. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan Bang Ala, Muhammad Nur Ala dari Lakusdam Bulukumba. Waktunya 15 menit, silahkan Bang Ala. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Mbak Nisa? Terdengar dengan baik, Bang Ala. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi menjelang siang. Salam damai dari Bumi Panritalopi, Bulukumba. Boleh dibantu Mbak Nisa untuk ditampilkan? Oke. Kakak Septi bisa bantu? Oke. Bisa ditampilkan yang... Ya, sebentar. Saya bantu. Iya. Apakah kelihatan share screen saya? Kelihatan, tapi belum itu ya, Kak. Baru kelihatan foldernya ya, belum kelihatan. Oke, sudah. Bang Ala, silahkan. Ya, terima kasih buat seluruh peserta di acara forum. Ya, halo. Di acara forum ini. Iya, silahkan Bang. Semoga dalam situasi pandemi ini teman-teman semua, para peserta yang terhormat di situasi ini itu mendapatkan kesehatan. Dan terima kasih buat Lakusdam PBNU dan seluruh penyelenggara acara di kegiatan ini. Izinkan saya dari Bumi Panritalopi, Kabupaten Bulukumba itu menyampaikan salah satu contoh praktek baik dari inovasi
yang dilakukan oleh Lapesdam PCNU Bulukumba pada kelompok marginal, lebih khusus lagi pada masyarakat adat Kajang di Bulukumba. Ini adalah sedikit cerita baik. Bisa next, Mbak. Nah, next. Oke. Yang pertama kita melihat soal problem yang ada di masyarakat adat Kajang. Yang pertama itu bahwa seringkali masyarakat adat Kajang itu dianggap sesat. Ya, dalam arti tanda petik ya, sesat karena dianggap memiliki kepercayaan pengobatan ala kampung misalnya. Ini hanya salah satu contoh. Yang kedua, oleh asumsi publik juga memastikan orang-orang Kajang itu dia miskin. Padahal miskin dalam pandangan masyarakat adat Kajang itu karena orang Kajang memiliki prinsip hidup talasa kamasya-masya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait bahwa orang Kajang itu dianggap tidak mau ber-KTP. Sampai banyak orang yang berasumsikan orang Kajang itu katanya sih lebih mengutamakan dokumen hewan atau ternak daripada surat-surat yang berhubungan hak identitas. Nah, lebih jauh lagi disebut sebagai terbelakang dan bodoh. Nah, narasi soal terbelakang dan bodoh sebenarnya itu ditemukan pada sejumlah orang yang sekolah. Karena terdapat dalam narasi awal di naskah akademik Perda nomor 9 tahun 2012 sebagai perda yang baru awal-awal dirancang untuk sebuah legalitas pengukuhan dan pengakuan hak dan perlindungan masyarakat hukum adat Amatua Kajang. Nah, itu artinya memang bahwa ada sejumlah asumsi publik yang salah memahami soal Kajang. Ya, next. Nah, lalu apa pentingnya buat masyarakat adat Kajang itu soal pentingnya ada KTP misalnya atau hak identitas. Karena hak identitas itu berhubungan langsung dengan layanan bansos, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini hanya sebagian dari contoh. Bisa dilanjut. Nah, lalu tantangannya. Nah, ini yang menarik ini karena ada narasi atau ada pandangan yang berhubungan soal budaya dan tradisi di masyarakat adat Kajang. Ada yang dikenal di sini namanya pasapu. Pasapu itu mendekatinya adalah sejenis penutup kepala. Nah, pasapu adalah bukti, saya jelaskan sedikit sebagai salah satu bukti kualifikasi, kualitas, prinsip-prinsip, norma-norma, dan hak identitas dan posisi-posisi penting di masyarakat adat. Ya, katakanlah mendekatinya dia adalah kasta-kasta, tetapi tidak seperti kasta, tapi mendekatinya kira-kira dia seperti kasta. Nah, orang-orang yang memiliki kualitas seperti pasapu adalah sejumlah orang yang sudah dianggap sebagai tokoh panutan dan sudah memiliki prinsip-prinsip yang berbanding lurus antara perkataan dan perbuatan. Kira-kira mendekatinya adalah sama isinya keranjang itu dengan bawaannya. Kira-kira begitu dalam perspektif orang Kajang. Nah, kelompok inilah yang menjadi, atau sejumlah orang inilah yang menjadi tantangan, karena ada fakta ketika ini dilakukan perekaman geometrik, orangnya nggak muncul, fotonya nggak muncul. Nah, ini bertahun-tahun lamanya. Kasus ini itu bukan urusannya per kasuistik atau orang per orang atau hanya sejumlah sedikit orang, tapi banyak orang. Nah, untuk
itu menjadi tantangan tersendiri dan kami melihat ini adalah problem filosofis atau tantangan tersendiri yang ada di masyarakat adat Kajang. Next. Nah, ini ada contoh dari testimoni cerita dari pegawai di catatan sipil. Ini saya bisa bantu bacakan ya. Mudah-mudahan teman-teman peserta di forum ini itu bisa ikut membaca. Di sini ada tertulis bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2015, pengalaman saya sebagai salah satu administrator database pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bulukumba mempunyai pengalaman unik. Selama melakukan pelayanan di desa Tanah Tua Kajang, sebanyak 120 orang direkam setiap harinya di lokasi kantor desa. Waktu itu masih menggunakan sistem offline. Selama 3 tahun, berturut-turut selalu mengalami kegagalan sampai di angka 70% gagal terekam. Pas foto biometrik lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya setiap pula merekam saat proses pengiriman data ke pusat selalu mengalami kegagalan yang sudah terekam. Hilang sisa data, nama, dan biodata lainnya. Tetapi hasil rekaman foto tidak muncul sama sekali. Sehingga pelayanan perekaman ini selalu mengalami kegagalan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat Lapesdam dan buat catatan sipil. Karena ini adalah problem-problem filosofis atau problem pandangan hidup masyarakat adat Kajang. Next. Nah, ini bagian dari cara melakukan mendekatkan layanan. Nah, caranya adalah Lapesdam bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Disduk Capil membuat yang namanya kerjasama dalam rangka percepatan layanan dokumen kependudukan di Kabupaten Bulukumba. Nah, lebih khusus lagi di masyarakat adat Kajang. Nah, kekhususannya masyarakat adat Kajang itu tidak tertuang di dalam teks narasi kerjasama karena itu berhubungan teknis, yaitu memastikan bahwa seluruh ASN di catatan sipil bersama seluruh relawan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat adat Kajang melalui program Peduli Lapesdam itu dikasih kode. Kodenya pakai istilah map hijau. Jadi kalau menyebut istilah map hijau, itu berarti ini layanan khusus untuk masyarakat adat Kajang. Nah, next. Nah, ini sebenarnya adalah laporan capaian yang dilakukan oleh catatan sipil selama, ya lanjut lagi. Ini kami sengaja tampilkan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah salah satu laporan catatan sipil terkait soal sejumlah organisasi yang melakukan kerjasama dengan catatan sipil. Salah satunya Lapesdam. Nah, sebagai bahan informasi, catatan sipil Kabupaten Bulukumba itu telah memfasilitasi sejumlah organisasi. Di tahun pertama, tahun 2017 itu sebanyak 9 organisasi, dan terakhir ini ada sekitar 19 organisasi kemasyarakatan di Bulukumba, di mana semua bekerja menjadi relawan dan menjadi mitra catatan sipil di dalam rangka melakukan percepatan penjangkauan terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan dan marginal untuk memiliki hak identitas, atau setiap orang harus memiliki KTP. Nah, lanjut lagi. Nah, ini masih bagian dari capaian sebagai hasil dari kerjasama. Next. Nah, ini adalah salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba
terkait dalam rangka penguatan percepatan layanan kependudukan atau administrasi kependudukan di Bulukumba. Sehingga tidak lagi skalanya hanya terbatas pada sejumlah organisasi dan kelompok-kelompok tertentu, tetapi seluruh Kabupaten Bulukumba. Next, karena ini dianggap itu cukup membantu. Nah, ini adalah salah satu apresiasi pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap Labesdam atas kerjasamanya di dalam rangka layanan. Next. Nah, ini salah satu cara bekerja catatan sipil bersama masyarakat adat. Ini adalah sosialisasi di masyarakat adat Kajang. Lanjut. Nah, ini juga di masyarakat adat Kajang. Sebagai informasi bagi teman-teman di ruang Zoom ini, masyarakat adat Kajang itu memiliki sejumlah batasan-batasan wilayah yang memberi batas itu disebut tambala. Tambala itu kira-kira mendekati definisinya adalah penanda ritus yang memastikan batas-batas kepantasan dan ketidakpantasan atau mana yang boleh dan tidak boleh masuk di wilayah masyarakat adat Kajang. Lanjut. Nah, ini adalah apresiasi Labesdam di tingkat nasional terhadap mitranya di Kabupaten Bulukumba, memberi apresiasi terhadap layanan yang dilakukan oleh catatan sipil. Dan alhamdulillah catatan sipil Kabupaten Bulukumba dalam hal ini itu telah menerima 2 jenis penghargaan, satu dari Labesdam PBNU sendiri bekerja sama dengan Kementerian Kemenko PMK itu tahun 2016, dan di tahun 2018 itu dari PBNU. Nah, ini hanya salah satu foto yang ditampilkan. Lanjut. Nah, ini Ibu Kadis Catatan Sipil waktu melakukan testimoni di Jakarta setelah menerima penghargaan. Next. Nah, ini adalah contoh foto di mana masyarakat adat Kajang boleh melakukan perekaman KTP elektronik dengan menggunakan Pasapu. Nah, ini yang penting saya mau sampaikan di forum ini, bahwa penutup kepala ini di masa lalu dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri terkait perekaman eKTP atau foto KTP, itu tidak dibenarkan menggunakan penutup kepala. Tetapi karena alasan tradisi dan budaya, dan penutup kepala ini tidak mengganggu proses perekaman biometrik, maka itu diperbolehkan. Dan ini melalui proses yang panjang dilakukan oleh Disduk Capil Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Kepala Dinas, bersama Labesdam Bulukumba yang koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang memberi bukti bahwa sebenarnya orang Kajang itu bukan tidak mau ber-KTP, tetapi ada sejumlah alasan tradisi yang membuat tidak bisa ber-KTP. Nah, saya kira itu termasuk salah satunya adalah soal ada regulasi, dan alhamdulillah regulasinya sudah diperbolehkan. Ya, next. Nah, ini hanya ditampilkan anak sekolah yang pakai pakaian putih dan hitam. Nah, ini sebenarnya hanya contoh bahwa betapa efek dari urusan kertas satu lembar itu yang disebut hak identitas, apakah itu KK, KTP, itu mampu berimplikasi pada urusan pendidikan. Karena dulu di masyarakat adat Kajang, banyak orang mau sekolah, cuman tidak mau sekolah kalau tidak sesuai dengan warna pakaiannya. Nah, sekarang ini anak-anak Kajang alhamdulillah sudah bisa semua sekolah, dan prasyarat untuk sekolah sudah dia miliki dengan tersedianya hak identitas.
dan orang-orang Kajang itu boleh sekolah dengan menggunakan warna pakaian hitam salah satunya. Dan itu bukan hanya tingkat dasar, tetapi juga sampai tingkat SMA. Saya kira ini adalah efek baik dari upaya-upaya panjang yang dilakukan oleh pemerintah Bulukumba melalui catatan sipil. Meskipun saya tahu bahwa di Sdukcapil tidak pernah juga pikir ini, termasuk Lapesdam. Lanjut. Ini. Saya rasa ini adalah jawaban kenapa masyarakat di luar. Halo, ya ini. Bang Ala, mohon maaf, 2 menit lagi. Ya, oke. Ini saya mau cerita sedikit soal kelembagaan. Di masyarakat adat Kajang itu punya struktur kelembagaan. Amatoa itu paling atas, di bawahnya itu adalah para pemangku adat, dan di sampingnya Amatoa itu adalah Anronta. Anronta itu adalah tokoh perempuan yang sesungguhnya adalah melengkapi dari kepemimpinan yang ada di masyarakat adat Kajang. Amatoa sebagai pemimpin suku juga sekaligus sebagai pemimpin spiritual dalam konteks tradisi di masyarakat adat Kajang. Nah, adapun itu di bawahnya adalah para pemangku adat yang memiliki urusan yang berbeda-beda. Misalnya, sebagai contoh saja, ada namanya Galak Maleleng. Galak Maleleng ini adalah pemangku adat yang urusannya bertanggung jawab urusan ikan. Jadi semua yang urusannya ikan, ikan di laut, ikan di sungai, maka pekerjaannya Galak Maleleng. Lalu ada namanya Tutoa Sangkala, atau orang menyebut Tutoa Sangkala. Sangkala itu adalah nama satu wilayah di Bulukumba atau satu desa di luar wilayah masyarakat adat Kajang, di mana pemangku adat atau Amatoa dalam hal ini itu mendekatinya istilah Tutoa Sangkala adalah semacam duta Amatoa di luar wilayah kawasan masyarakat adat Kajang untuk mewakili Amatoa menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan yang berhubungan dengan layanan-layanan untuk masyarakat adat. Saya kira ini hanya pengantar diskusi. Selebihnya ini saya serahkan ke teman-teman untuk lebih interaktif. Terima kasih buat Mbak Nisa. Oke. Terima kasih Bang Ala atas penjelasannya yang komprehensif. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa advokasi untuk kelompok adat mengalami berbagai tantangan, yakni dari sosial dan juga politik, termasuk dari struktur birokrasi itu sendiri. Namun karena kerja keras, dalam hal ini dari Lapesdam Pak Bulukumba, dan kemudian juga inovasi atau kemauan yang sangat kuat dari Ibu Andi Nur Mulyati dari Dukcapil setempat, maka pelayanan bagi kelompok marginal dan kelompok adat dapat berlangsung dengan baik dan pada akhirnya bisa mengurangi eksklusi kepada kelompok tersebut. Terima kasih. Untuk selanjutnya, silakan Mas Ajat dari Lapesdam Tasikmalaya untuk advokasi kelompok difabel, 15 menit waktunya. Terima kasih. Silakan Mas Ajat. Baik. Apakah suara saya sudah cukup jelas, Kak Nisa? Mas Ajat terdengar dengan baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi menjelang siang. Sahabat-sahabat, rekan-rekan semuanya, para peserta di Zoom meeting kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai, mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Saya bisa dari sini atau harus oleh... Bisa, Mas. Udah jadi co-host, bisa. Udah jadi co-host, bisa. Sudah munculkah teman-teman semua? Sudah muncul Mas Ajat, silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Nisa. Sebelumnya permohonan maaf mungkin kami sampaikan dari Lapesdam NU Tasikmalaya, dalam hal ini Kang Andi Ibnu Hadi
beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada aktivitas lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk memaparkan sharing session mungkin ya terkait dengan peran serta komunitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM yang kami namai sebagai RBM Pandu Desa Inklusi Kabupaten Tasikmalaya, yang dalam hal ini mereka mempunyai konsen sebagai sebuah komunitas masyarakat sipil yang konsen dalam pemenuhan hak-hak anak dengan disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini ada beberapa temuan masalah dari desa yang kami dampingi. Perlu kami sampaikan mungkin bahwa di Tasikmalaya kami bekerja di 5 kecamatan dan di 10 desa awalnya ya, karena kami dari 2015 mendapat dukungan dari program Peduli dan juga dukungan dari Save the Children waktu itu. Kemudian kami mencoba untuk melakukan pemetaan terkait dengan isu-isu kelompok rentan dan marginal yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dari pemetaan itu kami menemukan beberapa persoalan yang kerap muncul. Pertama, ada persoalan diskriminasi terhadap agama minoritas di Kabupaten Tasikmalaya, dan kedua ada persoalan terhadap kelompok difabel. Ini beberapa peta masalah yang berhasil kami temukan di fase awal program ya, waktu itu tahun 2015. Pertama, kami seringkali menemukan tidak adanya data anak disabilitas yang akurat. Ketika misalnya Lakpesdam NU Tasikmalaya mencoba menanyakan ada berapa jumlah anak difabel di Kabupaten Tasikmalaya, ada banyak versi. Dari Disduk Capil ada sekian, kemudian dari Dinas Sosial Perlindungan Anak juga berbeda versinya. Maka dari itu, karena adanya perbedaan versi itu, kemudian kami memutuskan untuk terjun langsung ke desa-desa dampingan kami pada saat itu untuk melakukan pendataan secara langsung. Dan memang ada banyak sekali tantangan yang kami temukan dalam melakukan pendataan. Seperti misalnya ada keluarga yang dengan sengaja menutup-nutupi keberadaan anak dengan difabel karena ada rasa malu begitu ya, sehingga anak-anaknya disembunyikan, dan ketika mau didata, orang tuanya dengan sengaja menyembunyikan, tidak menyampaikan bahwa keluarganya memiliki anak dengan disabilitas begitu. Yang kedua, adanya juga persoalan terbatasnya sumber daya manusia di desa. Jadi minimnya manusia di desa ini terutama dalam konteks pemahaman terhadap pemberdayaan masyarakat dan juga pendampingan kelompok disabilitas ya, sehingga berakibat secara langsung terhadap munculnya stigma negatif terhadap anak-anak dengan disabilitas, dan juga kebijakan yang tidak tepat sasaran, baik dari pemerintah desa atau dari pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di Tasik 3 tahun terakhir ini mengalami angka kekerasan yang cukup tinggi, bahkan naik di 2020 ini sekitar 100% ya. Angka kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kekerasan seksual, yang tidak jarang yang menjadi korban juga adalah anak-anak dengan disabilitas. Terus kemudian persoalan yang kami temukan yang keempat adalah minimnya dukungan dari pemerintah desa dan pemerintah daerah terhadap isu disabilitas ya. Pemerintah desa itu kadang-kadang mereka enggan untuk memberikan dukungan program, dukungan anggaran, bahkan dukungan kebijakan terhadap isu disabilitas begitu, sehingga ini nyambung mungkin dengan temuan masalah yang kelima, adanya objektifikasi terhadap anak dengan disabilitas, sehingga program-program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa terhadap kelompok disabilitas ini ya selamanya menjadikan anak disabilitas sebagai objek. Anak disabilitas hanya diberikan bantuan santunan saja misalnya, atau kemudian diberikan alat bantu saja, tetapi melupakan bahwa fungsi rehabilitasi di sini tidak hanya untuk menyasar anak dengan disabilitasnya saja, tetapi juga terhadap keluarga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah itu sendiri. Gitu. Sehingga memang kami melihatnya secara holistik begitu ya, secara komprehensif, sehingga tidak hanya disabilitas yang menjadi beneficiaris dari program ini. Terakhir, adanya
yang keliru. Kami masih banyak menemukan orang tua yang dengan sengaja, seperti yang tadi saya katakan di awal gitu ya, memasung anak-anaknya, terus kemudian menyembunyikan anak-anaknya, kemudian tidak mencatatkannya di dalam akte kelahiran dan juga di dalam kartu keluarga, sehingga otomatis berdampak terhadap layanan akses-akses layanan dari pemerintahan yang lainnya gitu. Karena administrasi kependudukan itu merupakan kunci untuk mengakses layanan-layanan lain, baik dari pemerintah atau dari pihak swasta. Nah, atas dasar persoalan itu, akhirnya Lakpesdam dengan dukungan program Peduli waktu itu melakukan penguatan, serangkaian kegiatan gitu ya, untuk melakukan penguatan baik di level keluarga, kemudian di level masyarakat dengan membentuk komunitas, juga mendorong keterlibatan aktif dari pendidikan, dari sekolah, dari guru-guru, termasuk dari pemerintah desa dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif bagi anak dengan disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, tujuan program ini secara umum adalah untuk meningkatkan akses anak dengan disabilitas kepada pendidikan inklusif yang berkualitas guna memenuhi hak mereka akan pendidikan dan perlindungan. Melalui program ini, Lakpesdam NU Tasikmalaya berupaya merespon kebutuhan dan peningkatan hak anak dengan disabilitas dengan konsep pemberdayaan masyarakat, kemudian penguatan kapasitas bagi kelompok warga dan juga keluarga anak dengan disabilitas, kemudian juga penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan praktisi pendidikan. Jadi memang ada banyak sekali entitas yang terlibat di dalam advokasi ini. Jadi tidak hanya disabilitas saja, karena memang ini terkait dengan cara pandang ya, terkait dengan cara pandang masyarakat disabilitas itu sendiri. Karena cara pandang terhadap masalah disabilitas ini akan mempengaruhi masyarakat terhadap komunitas yang kami bentuk. Komunitas yang kami bentuk ini namanya adalah RBM atau Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat, yang kami beri nama Pandu Desa Inklusi. Nah, jadi sekali lagi bahwa RBM ini memang banyak sekali definisinya, cuma memang yang kita clearkan di awal, terutama dengan kader-kader yang kita latih, yang berasal dari masyarakat desa itu adalah meluruskan atau menyamakan cara pandang terhadap isu disabilitas. Gitu. Misalnya kalau cara pandang tentang disabilitas ini menekankan kepada masalah individu penyandang disabilitas, maka RBM ini secara otomatis akan didefinisikan sebagai sebuah upaya rehabilitasi yang diberikan secara langsung kepada individu-individu atau kepada anak-anak dengan disabilitas. Tapi kalau cara pandang melihat masalah disabilitas ini lebih berfokus kepada hambatan di masyarakat, gitu ya, maka RBM bisa juga didefinisikan sebagai strategi untuk melakukan perubahan sosial, melakukan perubahan perilaku masyarakat gitu ya yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. Sehingga rehabilitasi di dalam RBM ini tidak hanya menekankan kepada pelayanan yang langsung diberikan kepada individu saja, kepada penyandang disabilitas saja, akan tapi juga merubah stigma, mengubah perilaku negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang selama ini masih kerap terjadi. Gitu. Nah, selain itu kami juga melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih positif ya di antara anggota masyarakat terkait dengan masalah disabilitas, sehingga tidak hanya komunitas masyarakat saja, tapi juga ada FKKAD namanya Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Disabilitas. Jadi orang tua anak dengan difabel pun kita coba organisir agar tercipta ruang interaksi inklusif gitu. Artinya ada ruang belajar baru bagi keluarga anak dengan disabilitas untuk belajar, untuk sama-sama sharing terkait dengan pola asuh, terkait dengan situasi kondisi anak dan lain sebagainya. Penyamaan persepsi ini menjadi sangat penting karena memang untuk mengembangkan lingkungan sosial yang positif bagi anak dengan disabilitas itu perlu cara pandang yang komprehensif gitu ya, sehingga masalah disabilitas tidak dianggap sebagai masalah individual saja.
melainkan menjadi masalah sosial masyarakat pada umumnya. Sebagai isu sosial, maka rehabilitasi dalam juga diartikan sebagai strategi untuk merubah pola perilaku sosial masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya bagi penyandang disabilitas saja. Nah, ini mungkin beberapa alasan kenapa kami membentuk RBM sebagai bagian yang penting sebagai komunitas perlindungan anak di level desa. Ya. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang dapat membahayakan perlindungan dan kesejahteraan anak. Yang kedua, melakukan mobilisasi masyarakat dalam mencegah, melaporkan, dan merespon isu-isu perlindungan anak. Yang ketiga, mengembangkan mekanisme rujukan atau referral system untuk mengakses sumber-sumber layanan terkait isu perlindungan anak. Hal ini dikarenakan ada satu temuan masalah juga, terutama dalam mekanisme pemulihan hak korban gitu ya. Jadi masih ada egosentris antar institusi sehingga menimbulkan dampak tidak maksimalnya layanan yang diberikan terhadap anak-anak dengan disabilitas, terutama anak-anak disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Nah, sehingga Lakpesdam hadir mencoba untuk mengefektifkan dan mengefisienkan tugas pokok fungsi yang ada di berbagai institusi pemerintah daerah atau pemerintah desa untuk bisa duduk bersama dan membuat sebuah sistem atau mekanisme kerja dalam konteks pemulihan hak atau pemberian layanan apapun itu untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian yang keempat, terutama di masa pandemi ini juga kami mengembangkan dukungan psikososial bagi anak-anak begitu ya, baik secara tatap muka ataupun juga secara daring, bekerja sama dengan beberapa lembaga daerah di Kabupaten Tasikmalaya seperti P2, TP2A dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat dalam membantu anak, dan yang terakhir membangun resiliensi atau daya tahan anak di tengah situasi pandemi COVID-19. Sampai dengan 2021 ini adalah jumlah sebaran komunitas RBM yang sudah dibentuk per kecamatan. Awal 2015-2016 kita bekerja hanya di 5 kecamatan saja, yakni Singaparna, Raja Polah, Salawu, Cigalontang, dan Cisayong. Namun sampai akhir 2021 ini kita sudah membentuk kurang lebih 36 komunitas RBM tersebar di berbagai kecamatan gitu ya. Ada tambahan 5 kecamatan baru, dan RBM ini ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat desa, dan ada di tingkat kota kabupaten begitu. Ini di Singaparna paling banyak, ada 10 desa yang sudah membentuk komunitas rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Nah, ini mungkin bagian dari strategi keberlanjutan program komunitas RBM yang dibentuk oleh Lakpesdam NU Tasikmalaya ini dengan sengaja diintegrasikan dengan pemerintah desa sehingga kedudukannya dia menjadi LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang satu level mungkin dengan LKD lain yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, Posyandu, dan lain sebagainya. Sehingga karena mereka dilegalisasi oleh pemerintah desa, mereka juga mempunyai mempunyai kesempatan untuk mengakses dukungan anggaran dan dukungan program dari pemerintah desa, terutama mungkin dari dana desa. Ini tercatat ada beberapa desa yang mendapatkan dukungan anggaran rutin setiap tahun dari dana desa, sekalipun khusus untuk tahun 2021 memang agak terdampak karena refocusing dana desa untuk COVID-19 begitu ya. Tapi secara umum pemerintah desa mulai berani untuk menganggarkan program pemberdayaan bagi kelompok difabel. Ini ada di Desa Gunung Tanjung itu sekitar 70 juta ya. Kalau yang dijumlah dengan tahun 2021 itu sekitar 70 juta dari dana desa. Selebihnya ada yang dapat 5 juta, 10 juta gitu ya. Untuk kegiatan-kegiatan RBM di setiap desa. Ini jumlah penerima manfaat ya yang berhasil dijangkau oleh Lakpesdam dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 2018 sampai 2020. Jadi di Kabupaten Tasikmalaya itu ada sekitar 244 anak yang berhasil dijangkau. Kemudian di Kota Tasikmalaya sejumlah 63,4%, yakni 422 anak
422 anak yang berhasil dijangkau. Nah, ini berdasarkan usia, 44% paling besar usia anak yang berhasil dijangkau adalah usia 11-18 tahun. Terus urutan kedua 31,8% usia 6-10 tahun. Dan 23% atau 23,2% usia 0-5 tahun. Dan di perjalanannya dalam melakukan advokasi terhadap kelompok difabel ini, ada juga anak atau juga kelompok difabel yang usianya di atas 18 tahun, melebihi usia anak. Ada 3 jenis layanan yang diberikan. Tentu saja ini bekerja sama baik dengan pemerintah. Ya. Mas Ajat, mohon maaf 2 menit lagi ya. Siap, Mbak. Ini baik yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini mitra kami adalah Dinas Sosial, PKB P3A, dan juga Dinas Disduk Capil, ya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ada juga Dinas Pendidikan. Jadi ada 3 kategori layanan yang kami sediakan selama 3 tahun terakhir ini: kesehatan, kemudian pemenuhan administrasi kependudukan, dan juga layanan pendidikan. Nah, ini untuk administrasi kependudukan paling banyak tercatat di Kecamatan Gunung Tanjung. Itu ada sekitar 130 orang anak yang mendapatkan kartu identitas anak, yang mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga yang difasilitasi oleh RBM Gunung Tanjung. Kemudian ada di Kecamatan Singaparna, Raja Polah, Salau, dan Kecamatan Cigalantang. Nah, ini untuk yang mendapat layanan kesehatan secara rutin. Memang RBM di setiap desa ini seringkali menyelenggarakan layanan terapis, begitu ya. Layanan terapis ini kita bekerja sama dengan Ikatan Terapis Indonesia, terus kemudian pesertanya adalah anak-anak difabel. Juga di sana ada orang tua, di mana orang tua juga menjadi entitas penting mendapatkan rehabilitasi, termasuk edukasi tentang pola asuh bagi anak dengan disabilitas di rentang usia tertentu harus seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini memang yang menjadi tantangan tersulit kami adalah menciptakan pendidikan inklusif, yang memastikan karena jumlah SLB di Tasik sangat terbatas, sehingga kami mencoba mendorong sekolah-sekolah formal baik di tingkat SD, SLTP atau SLTA untuk menjadi piloting sekolah inklusif dengan membuka, begitu ya, membuka kuota bagi anak difabel, kemudian memberikan pelatihan terhadap guru-guru dan menciptakan kebijakan internal untuk anak difabel yang akan diterima di sekolah. Ini jumlahnya masih sangat kecil, paling banyak di Singaparna ada 5 orang, karena memang ada tantangan tersendiri yang harus kita selesaikan dalam isu pendidikan. Saya pikir itu sebagai pengantar diskusi terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Tasikmalaya selama 5 tahun terakhir, khususnya mungkin dalam isu pendampingan dan pemenuhan hak-hak anak dengan disabilitas yang ada di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ajat atas presentasinya komprehensif. Dari pemaparan Mas Ajat, mohon maaf, kita bisa memahami bahwa pendampingan untuk kaum disabilitas ini agak lebih kompleks karena persoalan ternyata bermulai dari keluarga. Keluarga yang harusnya menjadi rumah penerimaan, ternyata juga menjadi tempat mulainya eksklusi. Jadi agak lebih kompleks daripada misalnya teman-teman yang lain, teman-teman marginal yang lain. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dari banyak pihak, dari masyarakat, dari komunitas, dari Lakpesdam, dan dari aparat setempat, pada akhirnya kelompok disabilitas bisa menerima layanan-layanan, termasuk soal rehabilitasi tadi. Bapak Ibu silahkan jika ada hal ingin ditanyakan atau dikonfirmasi atau ditanggapi. For an attendees, if there is a question, there is a confirmation or clarification, you can deliver your question by chat or by yourself live. I mean, you can ask directly to us. Thank you.
Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan. Silakan. Mungkin dari saya kali ya, Mbak, mau nanya. Iya, silakan, Mbak. Iya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Aicha, saya dari OGI juga. Tadi sempat bantuin translate juga dan menurut saya menarik sekali presentasinya dan saya apresiasi sekali buat Lakpesdam yang udah menjalankan beberapa program-program khususnya buat masyarakat adat dan buat kaum disabilitas juga. Tapi yang jadi pertanyaan saya lebih ke arah challenges-nya aja sih ya, Mbak. Tantangannya gitu kayak kira-kira kalau misalnya untuk program-program yang misalkan tadi masyarakat adat atau mungkin yang lebih mau saya tanyakan ke arah yang disabilitasnya sih, karena soalnya kan tadi programnya itu kan dari yang saya tangkapkan goalnya itu mau mengubah stigma di masyarakat seperti itu, dan menurut saya susah gampang gitu masyarakat yang emang memang kira-kira untuk hal tersebut bagaimana tuh dari teman-teman Lakpesdam untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mbak Aicha soal tantangan dan hambatan di lapangan. Mungkin bisa dijawab dari Mas Aja dulu ya. Setelah itu Bang Ala. Baik, terima kasih Mbak Aicha atas pertanyaannya. Sebetulnya tadi agak putus-putus ya. Saya hanya menangkap di bagian awal saja. Ini pertanyaan terkait dengan bagaimana challenge gitu ya, atau tantangan terutama dalam menghadapi, terutama dalam merubah stigma masyarakat terhadap anak dengan disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya. Betul Mbak, itu memang menjadi tantangan yang cukup berat juga bagi kami, terutama dalam merubah stigma ya, baik orang tua ataupun masyarakat secara umum, termasuk juga pemerintah desa dan pemerintah daerah. Namun memang di sini ada beberapa strategi yang kami gunakan dan tentu saja strategi ini melibatkan kelompok masyarakat yang tadi di awal kami sudah sampaikan, yang sudah kami bentuk begitu ya. Di sana ada teman-teman RBM yang menjadi ujung tombak begitu ya, yang menjadi ujung tombak advokasi di level desa, di mana RBM ini secara konsisten, secara berkelanjutan mereka melakukan kampanye begitu ya, melakukan edukasi, baik dilakukan secara person to person, door to door ke rumah-rumah warga, termasuk pada saat memulai melakukan pendataan gitu. Karena pada saat mulai melakukan pendataan saja tidak sedikit kader RBM yang ditolak begitu ya, tidak diterima dengan baik oleh orang tua. Ada yang menganggap bahwa buat apa didata terus-menerus sementara tidak pernah ada dukungan apapun dari pemerintah gitu, sehingga ada perasaan trauma juga dari keluarga terhadap kelompok masyarakat yang melakukan pendataan. Tetapi karena memang kader RBM adalah warga asli dari desa, kemudian juga secara konsisten mereka melakukan pendekatan kepada keluarga, akhirnya mereka mulai mengerti gitu. Nah, yang menjadi poin tambahannya adalah ternyata keluarga ini, keluarga anak dengan disabilitas ini merindukan sebuah forum belajar bersama gitu, terutama terkait dengan pola asuh atau misalkan kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan Lakpesdam seperti layanan kesehatan atau layanan terapi yang dilaksanakan 1 bulan sekali di kantor desa misalnya. Nah, sebetulnya
keluarga anak dengan disabilitas itu merindukan atau merindukan forum-forum belajar seperti itu gitu, sehingga ketika ada forum belajar seperti itu mereka merasa oh ternyata benar ini ada satu manfaat gitu yang saya dapatkan, sehingga mereka sangat antusias, bahkan kerap kali menanyakan, Kang, katanya kapan mau ada layanan terapi lagi di desa, mau ada forum belajar di desa lagi gitu. Itu mungkin kegiatan yang kalau sekilas mungkin dilihat sangat simpel gitu ya, hanya mengundang keluarga, anak-anak untuk kumpul di desa gitu, dan di sana kita hadirkan terapis, tapi ternyata di sana dampaknya sangat luar biasa gitu. Ada ada semacam eh, rasa haus yang eh, yang terbantu gitu oleh kehadiran program-program yang dilakukan bekerjasama dengan RPM di desa. Terus kemudian memang di lapangan ada juga tantangan yang lain, misalnya ketika kita mencoba untuk menyampaikan kepada dunia pendidikan ya, kepada sekolah gitu. Sekolah yang coba kita dorong, karena kita dorong ini memang tidak semata-mata kita tunjuk, tapi karena memang basisnya adalah data dari pemerintah daerah yang sudah menunjuk sekolah A, B, C itu sebagai penyelenggara pendidikan inklusi gitu. Nah, dari data yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan bahwa ada beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, kemudian juga ada guru-guru yang sudah dilatih sebagai guru-guru yang bisa memberikan pendidikan kepada anak disabilitas begitu ya. Kita coba datangi dan kita tanyakan bagaimana progresnya, tapi ternyata kita juga kadang-kadang untuk awal, terutama ya untuk di awal-awal kita agak dijudesin juga gitu Mbak gitu. Ngapain kamu mau tanya-tanya gitu loh kira-kira, karena memang ternyata program penyelenggaraan pendidikan inklusinya tidak berjalan gitu. Pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan kepada guru-guru di sana juga ternyata memang tidak ditindaklanjuti gitu ya, sehingga baru sekedar ditunjuk saja sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, ternyata belum mampu direalisasikan. Nah, akhirnya kami mencoba terus berkoordinasi baik dengan Dinas Pendidikan ataupun juga dengan kepala sekolahnya, sampai kemudian akhirnya kita juga bersepakat ini harus ada pelatihan tambahan dan harus ada reorientasi gitu. Bagaimana sih secara praktis pendidikan inklusi ini diterapkan di sekolah kami, kira-kira begitu. Itu memang tantangan di lapangannya seperti itu Mbak kira-kira. Cuma memang dari serangkaian tantangan itu tentu saja itu juga menjadi pembelajaran berharga bagi kami ya di Lakpesdam NU Tasikmalaya, terutama dalam tadi memastikan agar cara pandang orang tua, cara pandang masyarakat, cara pandang keluarga dan pemerintah terhadap anak disabilitas tidak hanya dilihat dari sisi individunya saja mereka sebagai anak disabilitas, tapi dalam skala yang lebih luas dilihat secara komprehensif bahwa rehabilitasi ini kita harus redefinisi gitu, tidak hanya sekedar ditujukan kepada anak dengan disabilitas, akan tetapi juga terhadap keluarga, terhadap masyarakat, bahkan terhadap pemerintah itu sendiri gitu. Begitu mungkin Mbak Aica. Terima kasih. Silakan Bang Ala menyampaikan kesulitan atau bagaimana siasat menghadapi tantangan dan hambatan. Bang Ala, halo? Bang Ala? Bang Ala? Bang Ala, silakan. Terima kasih atas apresiasinya dari Mbak Aisyah dari OGI ya. Yang pertama saya ingin menambahi basis argumentasinya terkait soal apresiasinya di chat soal kemiskinan ya. Yang pertama itu bahwa di masyarakat adat Kajang itu memiliki pandangan hidup sederhana atau kemaslahatan.
hidup sederhana dalam menggunakan sejumlah sumber-sumber daya alam yang kepentingannya hanya untuk kebutuhan, tidak lebih untuk urusan 24 jam dalam setiap hari. Contoh sederhananya adalah menggunakan air saja, itu punya ukuran, dan orang-orang Kajang sejak dini itu juga dididik untuk mempersiapkan diri untuk bangun rumah, karena sejak kecil itu diupayakan setiap orang memiliki tanaman kayu yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan untuk dijadikan rumah. Nah, saya kira konsep kesederhanaannya ini bukan pada kemiskinan dalam model cara berpikir di lingkungan sekolah, tetapi kemiskinan di dalam model paham memahami interaksi antara manusia dengan alamnya. Dan begitu prinsip kesederhanaannya. Nah, tafsir luar mengatakan bahwa kemiskinan orang Kajang itu selama ini itu keliru terkait soal hanya karena dia tidak punya akses sekolah dan lain-lainnya. Nah, itu saya kira untuk tambahan yang pertama. Nah, yang kedua, soal tantangan. Memang tantangannya luar biasa terkait soal layanan di masyarakat adat Kajang. Karena ini urusannya adalah urusan-urusan filosofis. Nah, syukurnya karena Lapesdam ini itu punya sambungan dalam konteks tradisi dengan Lapesdam. Maksud saya Lapesdam cukup sedikit memahami tradisi-tradisi yang ada di masyarakat adat, sehingga tidak terjadi penolakan. Nah, apa yang terjadi buat Lapesdam dan catatan sipil dalam hal ini adalah mendorong sejumlah negosiasi dan musyawarah adat terkait soal bagaimana secara adat juga masyarakat adat bisa terekam fotonya, sehingga kalau dipoto tidak lagi hilang-hilang wajahnya. Nah, cara Lapesdam ya membangun musyawarah, dan itu kita lakukan selama kurang lebih 2 kali bersama pemangku adat, dan alhamdulillah kami juga menghadirkan beberapa tokoh-tokoh orang tua Nahdlatul Ulama yang terkait dalam hal ini untuk menyamakan persepsi-persepsi atau pandangan-pandangan terkait soal budaya dan yang berhubungan soal pantas dan ketidakpantasannya foto itu muncul dalam gambar. Nah, ini tentu dialognya adalah dialog-dialog yang lebih filosofis. Nah, yang kedua tantangannya adalah tantangan yang memang bawaan secara alami. Karena tata letaknya itu jauh dan secara geografis, jauhnya itu ditambah dengan pelosok dan pegunungan. Sudah begitu dalam hutan pula. Nah, kira-kira begitu menjelaskannya kalau tantangannya. Sudah tantangannya begitu, memasuki wilayah masyarakat adat, kita lagi akan ketemu dengan apa yang disebut dengan penandaritus, di mana penandaritus itu adalah tempat di mana disediakan parkiran handphone, parkiran kendaraan, sendal, sepatu, dan semua yang berbau dari luar. Semua menggunakan pakaian hitam-hitam, pakai sarung hitam, baju hitam, dan itu disediakan oleh masyarakat adat bagi sejumlah orang yang mau berkunjung dan bersilaturahmi, termasuk kami ini. Karena itu memang keunikan yang ada di Kajang, selama ini keunikannya itu KTP-nya buat kami yang di Sulawesi Selatan, sebenarnya ya pas sapu itu dan warna hitamnya, itulah KTP-nya. Karena waktu sekolah kita di kampung ya, simbol-simbol itu juga bagian dari identitas kita di kampung. Nah, kira-kira begitu. Jadi guru bahasa Inggrisnya Ibu Kadis bilang name is identity and symbolic is identity. Kira-kira begitu bahasanya. Nah, selanjutnya tantangan lain adalah soal
bagaimana mengajak masyarakat adat itu sendiri untuk ikut serta terlibat mempercayai bahwa betapa pentingnya hak identitas itu sendiri. Karena begini, seringkali masyarakat adat juga ini selama ini hanya dimobilisasi oleh sejumlah orang yang punya kekuatan politik, bahwa partisipasinya selama ini hanya bisa dihitung secara politik. Tidak perlu dia urusannya urusan KTP dan yang lain-lain. Nah, sehingga sebenarnya memang potensi di dalam rangka menggunakan mobilisasi politik di Kajang itu, warga Kajang, itu cukup besar karena itu memenuhi kebutuhan sampai 30% dari 300 lebih jumlah hak pilih di Bulukumba, atau sama dengan 48.000 warga Kajang. Nah, ini sangat potensial dalam konteks politik. Nah, tentu saja kita berharap di pemerintahan yang ada sekarang ini di Bulukumba maupun di provinsi maupun di Jakarta, di hari-hari ke depan masyarakat adat Kajang dan masyarakat adat pada umumnya itu mendapat apresiasi layanan di mana negara hadir di setiap tempat-tempat yang penting untuk dilakukan layanan bagi sejumlah orang yang terisolasi secara geografis, yang jauh dari akses, yang rentan dan miskin. Saya kira ini cukup dulu. Terima kasih, Mbak Nisa. Terima kasih banyak Bang Ala dan Mas Ajat atas penjelasannya. Kalau boleh disimpulkan, ternyata tadi hambatannya berlapis-lapis, hambatan dari alam, spiritual, tanda kutip, dan kemudian dari birokrasi itu sendiri. Tapi kemudian kerja keras semua pihak, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kemudian aparat terkait, dan tentu saja Lakpesdam. Kemudian pada akhirnya masyarakat atau kelompok marginal bisa mendapatkan akses layanan. Mbak Dewi, mohon izin boleh diperpanjang sebentar. Ini ada satu lagi pertanyaan. Mbak Dewi dari Ogi. Boleh ya Mbak ya? Silakan Mbak Nisa. Monggo. Ya, terima kasih. Di-unmute dulu Kak Nisa. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Ini ada pertanyaan via chat dari Ibu Purnama, beliau konsultan. Bu Purnama ingin menanyakan apa lesson learned, hal-hal yang pelajaran yang bisa dipelajari bersama dari tadi peraturan bagi masyarakat adat Kajang yang akhirnya bisa lahir dan kemudian akhirnya mereka bisa mengakses layanan identitas. Bang Ala, silahkan. Pertanyaan untuk Bang Ala, silahkan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari tadi proses pengawalan termasuk dalam soal regulasi sehingga masyarakat adat Kajang akhirnya bisa menerima atau memperoleh akses layanan identitas. Oke, terima kasih Mbak Purnama dan Mbak Nisa atas apresiasinya dan pertanyaannya terkait soal pelajaran-pelajaran apa yang baik ya untuk di masa-masa mendatang. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang di dalam konteks membangun program atau sejumlah agenda yang orientasinya layanan, tentu yang paling penting adalah bagaimana melakukan kemitraan dengan pihak-pihak terkait. Nah, pihak terkait dalam hal ini adalah sejumlah tokoh-tokoh kunci di penerima manfaat itu sendiri, termasuk di pemerintah di level tingkat bawah, di tingkat dusun, di tingkat pemerintah desa, dan lebih jauh lagi adalah OPD terkait yang akan terlibat langsung mengerjakan secara teknis. Nah, buat yang CSO atau kelembagaan dalam hal ini, pekerjaannya adalah mengkomunikasikan ini sampai pada tingkat di pemerintah kabupaten. Nah, sehingga karena pemerintah kabupaten itu sangat penting
ada regulasi yang lahir. Karena kalau regulasinya itu lahir hanya levelnya di tingkat desa, maka orientasi kualitasnya juga hanya di tingkat desa. Kalau itu regulasinya hanya di tingkat OPD, maka batasannya juga itu hanya terbatas untuk lingkup ruang kerja OPD. Nah, sehingga dibutuhkan payung hukum yang lebih besar, yang mana regulasi implikasinya tentu akan berimplikasi di dua hal. Pertama adalah peningkatan layanan itu sendiri pada kelembagaan terkait. Yang kedua adalah soal regulasi yang berpihak pada kebijakan anggaran. Karena tentu ini berhubungan dengan anggaran yang akan digunakan oleh sejumlah OPD atau orang yang bekerja untuk kepentingan layanan. Nah, bahwa ada tantangan yang lain, itu adalah tantangan-tantangan yang menjadi bahagian dari warna kehidupan ini. Dan di awal-awal banyak juga orang percaya bahwa di Kajang itu tidak bisa dimakan foto dan aneh-aneh. Saya bilang, saya meyakininya lebih dari sekedar apa yang saya tahu. Karena itu faktanya. Saya kira itu alasan yang baik untuk kita jadikan sebagai pelajaran bersama. Terima kasih buat Mbak Purnama atas pertanyaannya. Mbak Nisa, terima kasih. Ya, terima kasih. Berarti tadi ada persoalan bagaimana kemudian para birokrat berinovasi terhadap keterbatasan dalam tanda kutip, karena tadi ada soal akses, ada soal dampak yang harus dipikirkan ketika ada layanan baru di luar yang sudah ada. Dan tadi misalnya mungkin bisa jadi ada keterbatasan nomenklatur dan seterusnya yang harus disiasati sehingga semua warga negara atau semua anggota masyarakat bisa menerima layanan tanpa juga harus menabrak peraturan yang sudah ada. Karena kenyataannya tadi masih ada hal-hal yang bisa dimungkinkan dalam hal ini, bagaimana kemudian inovasi termasuk dari para aparat ya, Bang Ala ya. Kira-kira begitu. Sebentar saya cek chat lagi. Sebelum kami tutup, apakah mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin klarifikasi atau tanggapan? Saya Mbak, ya, Mbak Nisa. Silakan. Perkenalkan, saya Gali dari silakan. OGI terkait dengan program Lapsdam NU di adat Kajang ini, itu kan sangat baik ya. Ternyata masyarakat ini sudah mulai di Kajang terutama sudah mulai mendapatkan KTP, artinya mereka sudah diakui sebagai warga negara Indonesia sehingga bisa mendapatkan hak-haknya. Seperti tadi sudah mulai mendapatkan hak pendidikan bagi anaknya. Kemudian ke depannya mungkin bisa dikembangkan lagi mungkin ke pemilu, terus hak pelayanan publik yang lainnya. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa ini sudah dasar hukumnya itu sudah mencapai pada tataran keputusan Bupati. Nah, apakah dari Kementerian Mendagri sendiri yang notabene lebih tinggi dan juga mengatur administrasi kependudukan secara seluruh wilayah Indonesia ini, apakah dari Lapsdam ini sudah mengusulkan untuk dibuat peraturan serupa dengan keputusan Bupati ini sehingga nantinya juga bisa diterapkan di seluruh Indonesia? Karena persoalan ini terutama berfoto yang tidak bisa diterima apabila mengenakan penutup kepala ini kan juga tidak hanya dialami oleh adat Kajang juga. Itu mungkin yang bisa dijawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Gali. Mungkin perlu disampaikan juga ya Bang Ala bagaimana komunikasi dengan Mendagri. Artinya pasti hal-hal yang terjadi tadi ada Perbub dan juga soal kebijakan Ibu Dukcapil ada komunikasinya dengan Kemendagri. Ya Bang Ala. Komunikasi dengan pihak Kemendagri. Ya. Jadi kalau ini urusannya cerita awal ya kira-kira sampai itu bisa ber-KTP. Jadi memang pada awalnya Disduk Capil juga sendiri dan Lapsdam itu diserang
diserang dalam arti tanda petik ya, bahwa ini nakal, ini catatan sipil ini. Nakal dalam arti ada anggapan bahwa catatan sipil itu sedang berjuang untuk merubah bentuk dan warna masyarakat adat Kajang, atau mau memberi variasi tambahan baru lah, kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua, buat kami yang di Lapesdam itu dianggap sedang melakukan upaya-upaya membentuk satu komunitas tersendiri sebagai bagian dari model layanan yang selama ini ya, halo. Ya. Bisa didengar dengan baik. Bisa didengar dengan baik. Silakan dilanjutkan. Apakah ada juga di Kemendagri? Ya. Nah, lalu ya, halo, kedengaran? Ya. Iya, kedengaran. Kedengaran, Bang. Ya, singkat cerita dari proses ini, Lapesdam dan catatan sipil itu dipanggil oleh pemerintah daerah dan dihearing di DPR terkait soal upaya-upaya yang dilakukan. Dan ternyata keributan-keributan yang terjadi ini adalah berimplikasi pada koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian duduk persoalannya adalah terkait soal tata cara mengambil foto untuk masyarakat adat Kajang. Dan alhamdulillah oleh kementerian melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri itu memberi regulasi khusus untuk masyarakat adat Kajang dan juga ke seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia jika ada yang memiliki problem atau kasus yang relatif sama dengan masyarakat adat Kajang Bulukumba. Nah, walaupun bahwa regulasinya awal-awalnya itu adalah bentuknya via WA. Ya, begitu. Ya, meskipun kemudian terakhir itu sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tentunya. Nah, kenapa waktu itu ditindaklanjuti hanya mengiakan melalui WA? Ya, karena itu juga desakan pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini penyelenggara pemilu, karena terkait pemilu. Karena aliansi masyarakat adat Kajang, aliansi masyarakat adat Nusantara itu juga sudah menyampaikan ke KPU bahwa ada banyak masyarakat adat Kajang yang tidak memiliki hak politik. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari cara percepatan sehingga regulasi waktu itu dilakukan secara cepat. Nah, tapi saya kira saat ini, seingat saya itu sudah ada regulasi khusus untuk itu. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Oke, berarti saya kira ada ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang di luar, maaf, jadi ada situasi khusus saya kira ya, dalam hal ini ada pemilu. Tapi maksud saya, ini mungkin menjadi PR atau pelajaran bersama bahwa komunikasi bisa dilakukan ke Kemendagri terbuka, namun di sisi lain ada belum bisa saya kira seluruhnya ya tadi karena ada situasi khusus. Mungkin akan menjadi PR kami di masa mendatang bagaimana kemudian itu bisa menjadi situasi yang seharusnya umum sehingga setiap orang atau setiap komunitas yang menghadapi kondisi yang sama bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Mbak Dini Andria masih akan bertanya? Ya, hadir. Iya, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Saya ingin menanyakan tadi untuk yang Bang Ala ya, yang tentang untuk mendapatkan identitas bagi masyarakat adat tersebut. Nah, sebenarnya tadi sedikit banyak juga sudah dijelaskan gitu kan ya, bahwa di situ ada peran UMS gitu kan untuk mendorong dan mendorong bagi pihak pemerintah untuk mengadakan identitas bagi masyarakat adat. Yang saya ingin tanyakan itu sejauh mana untuk peran UMS tersebut dalam upaya-upaya yang sudah dilakukan, dan kemudian bagaimana dengan kapasitas UMS-nya, dan apakah
Lapesdam NU itu bekerja sendiri atau melakukan networking dengan OMS lainnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, boleh dua Mbak, satu lagi yang terkait dengan Silakan. ya program yang untuk disabilitas itu tadi, itu kan kalau mohon maaf kalau misalnya saya mendapatkan informasinya hanya sekilas, bahwa di situ adalah yang tujuan utamanya adalah paling tidaknya itu untuk menghilangkan stigma tentang anak disabilitas di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian dari upaya yang sudah dilakukan, dari program-program yang sudah dilaksanakan, apakah ada tindak lanjut lagi gitu tentang program-program lanjutan yang bertujuan terhadap misalnya untuk kemandirian terhadap anak-anak disabilitas tersebut. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dini. Mungkin Mas aja dulu silakan menjawab yang bagian disabilitas. Apakah ada rencana lanjutan terkait misalnya kemandirian dari teman-teman difabel setelah tadi adanya RBM. Kemudian Bang Ala tadi soal bagaimana kapasitas OMS terkait isu ini. Dan yang kedua adalah apakah juga OMS melakukan networking dengan OMS yang lain. Mas Ajat silakan mungkin duluan. Baik, terima kasih Mbak Dini ya atas pertanyaannya. Kalau saya tidak salah tangkap tadi pertanyaannya adalah dari upaya yang sudah dilakukan, apakah ada tindak lanjut tentang program lanjutan yang bertujuan untuk kemandirian, gitu ya Mbak ya. Pertama, memang kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan isu disabilitas ini, kami masih konsen dalam hal ini dalam upaya pemenuhan hak sipil warga negara mereka, gitu ya, dalam konteks administrasi kependudukan, kemudian juga layanan kesehatan serta layanan pendidikan, gitu. Mungkin kalau terkait dengan keberlanjutan program, untuk saat ini kami sedang memastikan agar RBM yang sudah kami bentuk ini bisa struggle, bisa mengakses berbagai macam jaringan yang dibangun di level desa, serta mencoba untuk mengintegrasikan program ini dengan pemerintah daerah baik di kota ataupun di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Nah, sejauh ini memang komunitas RBM, komunitas FKKAD yang sudah dibentuk ini turut berkontribusi juga dalam memberikan penilaian gitu terhadap kabupaten layak anak gitu di Kabupaten Tasikmalaya dan di Kota Tasikmalaya gitu. Nah, dalam konteks kemandirian di sini kalau boleh mungkin kemandirian terkait organisasi dan kemandirian terhadap dengan kelompok yang kami dampingi. Nah, pertama kalau untuk kemandirian organisasi sejauh ini memang kami juga menyadari bahwa dari 36 RBM yang sudah dibentuk saat ini ada yang masih struggle, mereka bisa berjalan secara rutin menyelenggarakan kegiatan, namun ada beberapa komunitas juga yang masih harus kita dorong begitu ya, harus kita kuatkan gitu sehingga mereka bisa terus memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat gitu. Namun dalam konteks kemandirian bagi individu begitu ya, baik bagi kelompok difabel ataupun juga bagi keluarga anak dengan disabilitas, sampai dengan saat ini kami masih mendorong agar pemerintah daerah menerbitkan sebuah kebijakan, yakni peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, di mana di dalamnya ada poin-poin yang sempat kami dimintai pandangan terkait dengan isu disabilitas itu oleh Dinas Sosial dan juga oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya gitu untuk secepatnya disahkan gitu. Sementara mungkin itu Mbak yang sedang kami lakukan sampai dengan saat ini gitu. Jadi meskipun program sudah berakhir per 2020 kemarin kalau tidak salah, sampai dengan saat ini karena memang komunitas yang kita bentuk ini terintegrasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah, secara institusi kemandirian mereka sedang coba didorong gitu ya. Namun dalam konteks kemandirian anak-anak difabel yang kami dampingi saat ini memang karena konsen kami di usia anak, sehingga memang kami fokus di layanan kesehatan
layanan adminduk, dan layanan pendidikannya saja gitu. Dan PR kami masih cukup panjang, terutama dalam memastikan terciptanya pendidikan inklusif di Kabupaten Tasikmalaya yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu mungkin Mbak Kak Nisa. Terima kasih Mas Ajat, luar biasa. Saya kira jadi secara teknis sebenarnya program sudah berakhir akhir 2020. Namun dengan saya kira kapasitas dan jejaring dari teman-teman Lakosdam di seluruh Indonesia, ada 13 cabang. Kami bekerja sama dengan 13 cabang di seluruh Indonesia, dari Sulawesi, kemudian NTB, NAD, Anggur Ate Darussalam, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Alhamdulillah masih berlanjut dengan inisiatif dari masing-masing cabang tersebut. Oke, Bang Ala silahkan. Tadi soal bagaimana dengan kapasitas OMS dalam Lakosdam dalam pendampingan terkait isu tersebut. Dan yang kedua, apakah Lakosdam juga melakukan jejaring dengan OMS yang lain? Silakan. Malah silakan. Bang Ala silakan. Bang Ala ada kesulitan? Ada yang bisa kami bantu? Bang Ala? Bang Ala, apakah bisa mendengar suara saya? Bang Ala? Bang Ala? Bang Ala tidak terdengar suaranya. Oke, Bang Ala mungkin sedang mengetik. Iya, Bang Ala sepertinya sedang mengetik. Kami akan tunggu sebentar. Kalau mungkin saya boleh menambahkan sedikit sebelum Bang Alam jawab langsung. Lakosdam dalam hal ini menerima atau memberikan peningkatan kapasitas bagi Lakosdam Pusat, dalam hal ini kami, Lakosdam PBNU, memberikan pendampingan berupa peningkatan kapasitas bagi Lakosdam cabang. Peningkatan yang dimaksud misalnya peningkatan soal secara teknis, misalnya peningkatan soal pembuatan laporan, pencatatan keuangan, tapi kemudian secara programatik itu misalnya pendampingan PUGA, PUHA, dan isu-isu lain yang diperlukan oleh tiap cabang yang biasanya kebutuhannya berbeda. Jadi kami dari pusat memberikan keluasan kepada cabang untuk melakukan apa dan kemudian memerlukan apa. Kami desain program kami sangat luas sehingga memungkinkan ada penambahan atau peningkatan hal-hal tertentu di aspek teknis maupun teknis
untuk keperluan tadi advokasi. Dalam hal itu juga Lapkesdam cabang termasuk Lapkesdam Bulukumba dan juga Lapkesdam Tasikmalaya sangat kreatif dalam mengembangkan kapasitasnya. Hal-hal yang secara lokal mereka perlukan, mereka lakukan, mereka menggandeng pihak yang lain untuk meningkatkan kapasitas. Tidak harus selalu dengan ini dari pusat, tidak harus selalu dengan pendampingan dari pusat. Yang kedua, mereka juga menjalin networking. Networking adalah salah satu kunci sukses pendampingan ini. Hal itu dilakukan kepada secara personal maupun secara kelembagaan. Dalam hal ini misalnya soal isu adat tadi kan ada berlapis-lapis, ada soal ketika pemotretan mengalami kesulitan teknis yang sebenarnya tidak terjadi pada pemotretan perekaman foto kelompok atau komunitas yang lain, maka Lapkesdam Bulukumba berkomunikasi dengan pemimpin tarekat setempat, kemudian ulama atau tokoh agama setempat. Dan secara yang lain misalnya mereka juga mengadakan komunikasi dengan tadi misalnya masyarakat adat Nusantara, dengan para akademisi dan seterusnya. Karena tadi advokasi yang berlapis-lapis membutuhkan dukungan dari banyak orang, maka kemudian Lapkesdam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan yang lain. Tentu saja dalam hal ini lead-nya adalah Lapkesdam karena tadi ada soal visi atau misi inklusi sosial, yang kemudian bisa jadi banyak lembaga melakukan hal yang sama, namun paradigmanya berbeda, maka kemudian akan menghasilkan atau membuat dampak yang berbeda. Lapkesdam hal ini memilih inklusi sosial tadi, menjadikan persoalan tadi identitas adalah salah satu atau bahkan menjadi sesuatu yang utama terhadap persoalan diskriminasi. Lembaga lain atau LMS yang lain mungkin memandang bahwa persoalan diskriminasi itu karena soal ekonomi, soal politik, soal agama, soal minoritas dan seterusnya. Tapi ternyata yang kami hadapi atau yang kami alami dari pengalaman sekitar 5 tahun itu adalah soal identitas. Sehingga di situ kami merunut dari situ. Kami memetakan aktor dan kemudian pada akhirnya menjalin koordinasi atau komunikasi dengan yang lain. Bang Ala sudah bisa menjawab atau chat? Silahkan, boleh. Masih ada itu, Bang. Masih ada teknis. Ya. Silakan, Bang. Ya, agak kecil mungkin, Bang. Suaranya agak. Sedikit, Kak. Dari situ. Masih ada itu, Bang, agak ada eho-eho gitu dan agak keras ya. Maksudnya terlalu keras, Bang, mohon maaf. Suaranya terlalu keras. Ya, sudah mulai kedengaran? Sudah kedengeran tapi pecah, agak pecah gitu, Bang. Kalau boleh diketik nggak apa-apa, Bang? Misalnya agak itu ada kesulitan teknis. Iya. Oke, prinsipnya begini, Mbak Nisa. Yang pertama bahwa kemitraan yang dilakukan oleh catatan sipil dalam hal ini bersama OMS itu bekerja di wilayah masyarakat adat. Itu dengan bantuan juga sejumlah dengan OMS yang ada. Misalnya Palang Merah
ada PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas, dan ada banyak lagi organisasi di tingkat daerah Bulukumba yang bekerja untuk kepentingan kelompok rentan dan miskin, termasuk untuk masyarakat adat Kajang. Nah, adapun soal regulasi yang terkait layanan, sesungguhnya untuk di konteks di Bulukumba, itu bukan hanya KTP, Mbak Nisa, yang sudah ada regulasinya. Tetapi lebih jauh lagi soal itu, di mana Lapesdam dan sejumlah OMS ikut terlibat di dalamnya. Misalnya adalah ikut mengkritisi soal Perda pengakuan perlindungan hukum masyarakat adat Kajang, yaitu Perda nomor 9 tahun 2015. Nah, ini kita kritisi dan kemudian itu ditindaklanjuti melalui peraturan bupati untuk kemudian pembentukan tim gugus Perbuk, di mana teman-teman Lapesdam dan sejumlah OMS ikut terlibat di dalamnya. Nah, tidak hanya sampai di urusan pengakuan masyarakat adat itu sendiri, karena di Kajang ini dari satu kasus soal filosofis yang berhubungan dengan foto itu juga berimplikasi pada, saya singgung sedikit, pada sejumlah kelompok orang yang dengan disabilitas khusus di lingkungan masyarakat adat Kajang. Nah, disabilitas lingkungan masyarakat adat Kajang itu tidak sama dengan disabilitas di sekolah-sekolah yang kita pelajari. Tetapi disabilitas orang Kajang adalah disabilitas karena efek dari sanksi bagi sejumlah masyarakat adat yang melakukan pelanggaran secara adat. Ya, kemudian dia kena yang namanya disabilitas. Nah, ini juga butuh pendekatan khusus. Dan alhamdulillah melalui Lapesdam, pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba juga sudah mendorong ada Perda disabilitas. Dan Lapesdam itu ikut terlibat merumuskan perbuk terkait soal layanan yang berhubungan dengan disabilitas. Salah satunya adalah soal akses ketenaga kerjaan, akses untuk wirausaha, dan sekarang ini adalah soal bagaimana dilakukan bantuan teknis untuk kependidikan di lingkungan disabilitas. Yang tidak hanya untuk masyarakat adat Kajang, tetapi sudah meliputi seluruh disabilitas di wilayah Bulukumba. Nah, ini dari satu praktek kecil, itu kemudian melahirkan lagi satu praktek-praktek regulasi yang lain. Nah, ini pentingnya bahwa kemitraan dan bekerja bersama dengan sejumlah OMS dan pemerintah daerah itu cukup efektif. Saya kira itu Mbak Nisa yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Terima kasih. Terima kasih Bang Ala atas penyampaiannya. Jadi tadi jelas selalu ada koordinasi atau kerjasama dengan OMS yang lain dan juga ada peningkatan kapasitas. Mas Ajat mungkin mau share juga soal tadi networking dan peningkatan kapasitas sebelum kita tutup acara. Ya, baik Mbak. Sedikit saja mungkin. Ini terkait dengan networking, tentu saja kami juga tidak bekerja sendiri karena memang yang cukup rumit sehingga harus dikerjakan secara kolaborasi begitu ya. Nah, di Tasikmalaya sendiri kami bekerja sama selain dengan pemerintah daerah, kami juga bekerja sama dengan beberapa OMS di tingkat daerah dan juga di tingkat nasional. Mungkin ada teman-teman PKBI juga yang turut membantu kami dalam merumuskan arah program terkait dengan anak disabilitas ini begitu. Secara rutin kami menggelar pertemuan 3 bulan sekali, forum multi stakeholder dengan dinas Disdukcapil, kemudian dengan dinas sosial, dinas kesehatan, termasuk juga dengan OMS lokal gitu yang memang selama ini juga mempunyai kepedulian terhadap isu perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Kalau di Bulukumba ada PPDI itu di isu disabilitas. Kalau di Tasik PPDI itu Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Jadi di Tasik kami bermitra dengan PPDI terutama untuk memperluas begitu ya, memperluas jangkauan kelompok masyarakat untuk
terlibat aktif dalam isu disabilitas. Jadi kami bekerjasama dengan PPDI untuk membentuk RBM, membentuk FKKAD di desa-desa yang lain gitu. Dan itu bagi kami cukup efektif karena memang PPDI itu dari setiap desa 7 orang per desa kali 351 desa yang ada di Kabupaten Tasik, mereka cukup membantu kami dalam melakukan akselerasi begitu ya untuk memperkuat kehadiran RBM di desa untuk memberikan dukungan terhadap keluarga dan anak dengan disabilitas di level desa. Sementara itu mungkin Kak Nisa sebagai tambahan. Belum di-unmute Kak Nisa. Mohon maaf, dari tadi tanggapan Lakusdam Bulukumba oleh Bang Ala maupun tanggapan dari Lakusdam Tasikmalaya oleh Kang Ajat, Mas Ajat, bisa disampaikan bahwa advokasi melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini tentu saja perlu koordinasi dan networking. Yang kedua, peningkatan kapasitas adalah hal mutlak yang diperlukan dalam setiap advokasi. Hal ini berlaku untuk pihak pendamping dalam Lakusdam dan juga bagi komunitas didampingi. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapan yang luar biasa. Kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih Bapak Ibu masih ada di sini sampai forum ini akan ditutup. Mohon maaf kepada teman-teman OGI, Mbak Dewi, karena melebihi waktu. Sebelum kami menutup, bolehkah kita foto bersama? Jika berkenan, mohon dibuka videonya. Kakak Septi, mohon bantuannya ya. Siap. Ya, silakan saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain waktu. Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi kami. Email dan HP saya ada di Mbak Dewi. Dan juga Mbak Septi bisa menghubungi kami semua. Nanti akan kami sambungkan dengan Lakusdam Tasikmalaya dan Lakusdam Bulukumba. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Ala.